kita toko buku Gunung Agung, ya tok nyampe tulisan. Di sana di Bali beli aja dia penuh si buku tulisannya doang. Dan dia termasuk teliti di dalam memahami daripada ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang berbeda kaca tafsiran daripada ulama-ulama terdahulu. Namun kadang si penting adalah masa bro dan sampai bertentangan dengan ulama salafus saleh, si berkaitan kaca akidah, si berkaitan kaca hukum umpoknya. Ada pula berkaitan kaca masalah sains, ya, silakan berbeda-beda karena memang penemuan daripada para saintifik itu adalah memiliki perbedaan dari satu era ke era lain. Nah, inilah ia mencontohkan bahwa di zaman Rasulullah berbeda pendapat para sahabat dalam memaknai anin suruh rapat was anin julapan wasari'u ila magfiratin rabbikum. Walaupun memang ila magfiratin rabbikum, lalu ternyata makna daripada magfiratin rabbikum macam-macam sin tafsiran. Si Abdullah bin Abbas dengan Al-Qara'i, kemudian Ali bin Abi Thalib al-Salawatil Khamsi dan Al-Ikhlas, Utsman bin Affan kepada jihad, Dahab dan Muhammad menafsirkan kepada takbiratul ula, Sa'id bin Jubair menafsirkan kepada jami'it ta'at, kemudian Ikrimah mengatakan ila taubat minar riba wa zunu. Al-Asam dan Ibnu Abbas berpendapat beda. Dengan tampilan pendapat daripada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ya, nah itu masih berulang separuh dulu di sini beliau Ibnu Nawawi. Wa jannatin, dan menuju surga. Fakama tajibul musa'atu ilal maghfirati, maka sebagaimana wajib bersegera menuju pengampunan, fakadzalika tajibul musa'atu ilal jannah, maka begitu juga wajib segera menuju surga. Pamaknal gufron, maka makna daripada gufron apa? Izalatul iqabi, yaitu menghilangkan siksa. Artinya lantaran pegawian si mendatangkan dosa, baik meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan, waterponis menjadi penghuni neraka, lagu dengan sebab arah pengampunan maka telah sedikit catatan sebelum jadi bakalan penghuni neraka. Wa maknal jannati, dan arti daripada jannah itu apa? Ithalus sawabi, yaitu adalah menyampaikan akan pahala. Artinya kepada suatu perbuatan si mendatangkan pahala, dan pahala salah satu daripada hal si bawa jadi pertimbangan Allah untuk nama kita dalam surga. Karena memang janji Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Janji Allah mengatakan dengan siapa beriman beramal saleh menjadi penghuni surga. Penghuni surga. Jadi dalam hal ini nek bertangan kanca bahwa dengan nek datang masuk surga kecuali dengan rahmah. Karena memang gambarannya tenden adalah rahmah. Memang kejadian terjadi dengan rahmat Allah, kejadian terjadi dengan Islam, dengan rahmat Allah, kejadian terjadi dengan beriman, dengan rahmat Allah, kejadian kita dengan sekarang beramal soleh, dengan rahmat Allah dari makna amal soleh, dengan rahmat Allah mati itu dalam keadaan iman dan Islam. Maka keselapuan adalah dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah ya sebabnya dengan masuk surga adalah bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia ini walaupun kita walaupun telingan hidup di dunia, dan lamun di nebos kita sebanyak dengan paling tidak sini nebos kita adalah dengan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Fadlullah masih husnul khotimah. Fadlullah jauh. Kan ya dalam satu ibarat misalnya marah angkat daripada Ibnu Athaillah. Apa nih Ibnu Athaillah?
ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba anka dalilun ala intimasi qalbika. Perjuangan kerasmu untuk menuntut meta barang suatu jamin ente, lalu malasnya memperjuangkan sesuatu si tertuntut anda untuk melakukan ia, nayawah dengan tahu bahwa kita sedang mati atente. Si dominannya adalah si berkaitan ke masalah keduniaan. Mata jamin insyaallah taala ukuran kedik duitnya, mbe tahu temau, piran temau, sailengan temau. Mata jamin insyaallah taala ukuran tu lamun nemai angan ta yakin tu, maka momor boleh balik. Allah akan memberikan kita sesuai kaji rencana. Lalu mau boleh balik di nara mau rezeki. Ya Allah perbaik Allah Taala dia mau rezeki tu. Karena apa? Yang terlalu misalnya minta rezeki lalu pun adalah merupakan iradah Allah. Iradah Allah masih. Beda yang tegi-tegi cantik setelah lalu wadah tentuan Allah Taala. Saya dengan sepeda insya-Allah pirang duitnya. Apapun bentuk. Nah kemudian buktinya misalnya dengan si rajin minta rezeki duit dijamin harta Allah Taala memang ya Allah merupakan ketentuan Allah. Dia terbiang rezeki duit. Apa? Jadi rezeki itu sifatnya mati pada tiang. Harta boleh jadi, duit boleh tak ada, belum tentu jadi rezeki. Belum tentu jadi rezeki. Nah kemudian matuliba mingkari habis. Tuliba mingkar adalah berkaitan pada masalah surga, masalah akhirat. Tuliba mingkar. Lalu maka mengatakan bahwa dalam sebuah ibarat masih Ibnu Athaillah sehingga dukhulul ibadi al jannata bi fadlillah wa dukhulul ibadi an-nar bi adlillah. Sopo panjang tema surga dengan karunia Allah, sopo panjang tema neraka dengan keadilan Allah. Dengan keadilan Allah. Terus apakah yang bertentangan kedua ucapan daripada beliau? Satu mengatakan seolah-olah tuntutlah dengan perjuangan keras akan kebahagiaan akhirat. Kemudian mengatakan bahwa dengan tema surga semata-mata dengan karunia Allah. Jadi dia tidak bertentangan. Karena marak subrut adalah gambaran marak subrut. Kemudian termasuk masih dalam beberapa ayat maupun hadis isi menjelaskan bahkan beberapa kisah bahwa innakum lan tadkhulul jannata bi amalikum walakin birrahmah wala anta ya Rasulullah. Si dapat dan dikatakan masuk surga dengan sebab amal, lalu dengan rahmat. Belum dikaji mana itu Rasulullah. Wala ana ini. Aku yang dia masuk, dia kuda masuk surga dengan sebab amal, lalu dengan rahmat. Ternyata dia dah jamak-jamak maknanya si marak si buruk no ya. Artinya tetap kami surga adalah dengan cara mujahadah, dengan cara berjuang. Karena kita tertuntut untuk berjuang. Kemudian dia berarti bahwa tanpa amal kita ini tak surga. Ini tak surga. Ini memang karena Allah Taala ngepian surga. Lalu ia beriang tanda untuk terbang surga no wa arak waktu hidup di dunia. Tanda itu menjadi penghuni surga. Nah, apakah tidak mungkin Allah Taala akan mencabut dan mungkin? Kekicat ini ada dengan jadi mati suul khotinah berarti kan tanda nu atau batalang. Ada keberatan ya Allah. Kaji kan dengan masih buruk mukalaf, kaji dikit dikaji anggai maksiat, kaji gawe itu doa. Maka nanti ini izin kaji taman neraka. Apakah belum dikaji di tepat janji?
Karena nanti innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kan iki janji tuh dikaji ya Allah. Maka kaji pagi. Cara umum berlaku lagu yang boleh anda jangan perlakuan khusus anda ni. Perlakuan khusus. Ya perlakuan khusus Nabi ya Allah. Anda amal saleh itu adalah ndekna untuk dalam surga. Karena anda terpilih jadi salah satu daripada 4 bagian. Arak dengan si tepina untuk beramal saleh dan untuk surga. Si kedua arak dengan si tepina untuk beramal saleh doang, lagu ndekna untuk jadi penghuni surga. Si ketelu arak dengan si tepina ndekna untuk beramal saleh, lagu tepina jadi penghuni surga. Si keempat ndekna tepina jadi dengan beramal saleh, ndekna tepina jadi penghuni surga. Bebas Allah Subhanahu wa taala. Lagu si berlaku secara umum karena dalam hukum adalah isi jadi patokan adalah si berlaku secara umum adalah tanda-tanda dengan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Marak seterang berukno ya terkijanin jadi dengan Islam. Selain Islam terkijanin jadi dengan beramal soleh. Setelah terkijanin jadi beramal soleh terima amal soleh. Kemudian terkijanin dia jadi meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kijanin balik dalam kuburnya, menjawab mungkar nakir dengan cara bagus, kebangkitan era terhisab Allah Ta'ala dengan cara bagus, tertimbang amalannya, amal si bagus lebih berat. Waktunya menjalani siratul mustaqim akan jalani dengan cara bagus. Ini kan pengertian daripada siratul mustaqim, persepsi daripada versi Islam berbeda-beda kan versi agama lain. Sekarang masih Telaga Kausar. Versi Telaga Kausar didarat di dalam agama lain. Ataupun atutnya lain, Telaga Kausar ini dia merak kolahan, merak danau, merak segar. Bayangkan kadang-kadang ulama klasik merak. Nah, kemudian ulama-ulama kontemporer membayangkan bahwa haud ini memang haud ini kan pada dasarnya tidak telaga lagu, namun para ulama-ulama kontemporer dia merak telaga terus lepas landas di narak atapnya lagu yang merupakan masrab, artinya taut dan nginem dalam bentuk sebuah bangunan istana yang megah dan mewah. Kemudian yang indah, kursi-kursi, meja-meja terbuat daripada emas intan berlian. Di atas meja dikit terdapat kocor-kocor piala-piala si beraneka warna daripada perak bertatah emas intan berlian. Kemudian arak gelas-gelas yang memiliki masing-masing daripada meja wah arak doang aran, masing-masing daripada gelas dan kocor wah arak doang aran daripada si ngaduya. Kemudian berseliweran para bidadari dan para remaja-remaja isi melayani. Jadi gambaran si ulama-ulama kontemporer para sebelum karena terinspirasi isi keadaan masrab si Arab di dunia, sila hotel-hotel, sila restoran-restoran, ya Jadi marak bro di dalam penafsiran ini silahkan tafsirkan apapun, yang penting dan sampai bertentangan kerja makna asasi si bersifat lugawi ataupun sesuai kerja kamus dan tidak bertentangan. Jadi bayangkan itu laut si dengan rombok laut si negara ini tidak jadi tinta untuk menafsirkan Al-Quran di ini gembui ayat Al-Quran tafsiran sementara itu laut ngebui tidak jadi tinta. Maka ialah menantang umat Islam, silahkan umat Islam jadi mufasir, tafsirkan berbeda-beda. Silahkan tafsir ni, kemudian jelas. Jadi ada berbeda-beda doang. Jadi buik masih marantan bahasan daripada Ali bin Abi Thalib. Enku mele menafsirkan sopo ayat Al-Quran, sopo ayat ni.
Kemudian tafsiran nu di nekasa isi 16.000 unta ya bau. Seki ayat 16.000 unta di kasa. Jadi seki unta muatannya memang maksimal 350 kg. Seki unta 350 kg ya muatan. Nah ini adalah menunjukkan betapa luasnya akan makna daripada Al-Quran. Tinggal mampukah umat Islam isi petantang si Al-Quran ini untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Nah, kemungkinan ini mampu selaku umat Islam pada 50% lah menafsirkan Al-Quran dengan berbeda-beda. Atau ya hari kiamat. Terus kejadian apa di kitab tafsir no? Lawan hari kiamat. Saya ingin mengadu ya, saya ingin membaca ya. Memang tidak perlu dibaca. Yang penting kita berkarya untuk memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khabariyah lafzat insya'iyah makna. Jadi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ini khabariyah lafzat insya'iyah makna. Kabar, berita, lagu dia mengandung arti perintah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan beami segala sini tidak jadi tinta mengenai surah Al-Quran. Dia malam buat di sini sisi ini udah tengah nanti balik itu segala tidak balik itu segala no. Jadi apa? Jadi tinta balik beam. Ada buat sini itu segala udah tengah balik itu segala. Nah, ini kan berarti Allah Taala cemoh ialah pada jaminan panjangnya menafsirkan Al-Quran sampai buat segala dia jadi tinta. Ini kadang-kadang di sekolahan tapi nak jadi tinta si mufasirnya untuk menafsirkan Al-Quran. Dalam arti Al-Qurannya memang karena kandungan sangat luas, tidak sampai laut terbatas maratan kitab-kitab Taurat, kitab Injil. Pemakai kitab Taurat, kitab Injil dari kalangan Yahudi dan Nasara, dia banyak berkarya. Ya cukupan dengan makna tekstual daripada kitab Taurat, kitab Injil. Terus, ya perdebatan. Qala arduha, luasnya itu si surga. Jadi, pala budda lil mukallafin min tafsiril amrain. Maka tak boleh tidak bagi orang yang mukallaf itu daripada mendapatkan dua perintah itu, yaitu sari'u ila magfirati min rabbikum wa sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu si surga 7 lapis langit ditambah bumi. Jadi Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi jadi sampel daripada seluruh alam semesta. Isi dia tahu pira miliar luwe di galaksi doang. Memang ada 12 si tahu si para saintis. Ada 12 si cantuman. Lalu sebenarnya miliaran luwe di galaksi alam semesta. Pira miliar luwe bintang bintang, planet dan segala macam. Hanya Allah surikan. Lalu seringkali disebut Allah Ta'ala as-samawati wal ard. Sedangkan para ilmuwan barat jarang menyebut masalah langit. Jarang. Disebutnya planet, galaksi, tata surya, kemudian lubang hitam, lubang putih. Ini dia sebutnya. Jarak satu planet timpal planet lain sekian perjalanan sekian miliar tahun. Ya sebut-sebutnya. Dia Nuh menyebut masalah langit, dia Nuh menyebut masalah aras, karena dia berangkat daripada hasil penelitian, hasil daripada penelitiannya, hasil daripada renungan-renungan. Dia hendak lanjutkan penelitian, lalu minat satelit, kemudian minat teleskop untuk menyaksikan bintang-bintang dan planet-planet lainnya. Langit dia sebut. Kan kita doang umat Islam misalnya, kita suruh untuk mengurai masalah langit. Memang ada gambaran secara klasik kali dalam kitab-kitab bahwa langit sekene, langit pertama dipindah dari sekene bahana, langit kedua dipindah dari sekene bahana. Bahkan waktu Isra Mi'raj
cerita bahwa malaikat Jibril yang ketok lawang langit, ketok lawang langit. Saya ini yang ke pintu langit. Aku ni Jibril kata Nabi akhir zaman, bukaan langit, bukaan, terbuka. Jadi seolah-olah langit itu marah sebuah gudang, atau langit sebuah gudang marah istana. Lalu gambaran secara klasik. Gambaran secara klasik ini tidak salah. Ya benar. Lalu justru pemahaman harus update, berkembang. Misalnya setiap tempat tahun turun Rasulullah SAW selalu salat 2 rakaat. Padahal waktunya di mana? Turunan kaifiat sholat. Di mana turunan kaifiat sholat? Sembahyang Nabi Ibrahim dengan 2 rakaat. Sembahyang Nabi Isa dengan 2 rakaat. Justru kalau disebut di dalam sebelum Sabilul Muhtadin, masing-masing Nabi Rasul itu arah isi perintah sujud doang, jadi dan sembahyang arah isi ruku doang, arah isi tidak doang, arah isi anjing doang. Lalu apakah keliru sih mengatakan salat 2 rakaat? Jadi keliru. Justru pemahamannya lah ya harus update, perbarui. Lamun seukuran salat 2 rakaat natafakkur li tempat misalnya li istri seukuran salat 2 rakaat tafakkur, merenungi peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Terus li Madinah seukuran salat 2 rakaat, li Baitul Lahmi tahun anakan Nabi Isa seukuran salat 2 rakaat, li Tursina tahun nerima wahyu pertama Nabi Musa seukuran salat 2 rakaat. Yatafakkur menunjukkan bahwa dalam terisi lalu musafir awali juluk si ziarah ke tempat-tempat isi bersejarah, tempat-tempat mulia. Nah ya nanti leman lain kan lanjut Mekah saya ziarah di makam para tuan guru. Nano asal usulnya adalah perlakuan Rasulullah SAW si jadi intinya sebenarnya Mi'raj. Isra adalah sebagai mukadimah. Mara entan itu jok Mekah misalnya. Isra dulu ziarah di pak kubur-kubur pada dengan toa tuan guru dan si mulia-mulia. Ini man berangkat kan. Lalu ajaran sekandungan si Isra Mi'raj. Isra dulu anti Mi'raj. Padahal Allah Subhanahu wa taala kuasa yang Mi'rajnya menuju maqamul mukafahah dan tanpa melalui langit pertama kedua ya kuasa Allah Ta'ala langsung. Walaupun menurut saya mengatakan maqamul mukafahah adalah tempat isi jarak dengan bumi perjalanan 14 miliar tahun cahaya. Nah iya sebabnya ada dikritisi dengan penuh kritis bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hanya dengan roh doang. Namun dengan roh doang jangan ndekna ajaib luwe dengan mimpi taik ke aras luwe bahkan keliling dulu masih di pak benua sekene berundak ke aras dalam mimpi. Dia ajaib. Terutama sekali almarhum Buya Sakure si kritis lalu wayang kritis ternyata ya almarhum sangat sini kritis. Memang basic pendidikan pondok pesantren, kemudian perguruan tinggi sastra, kemudian S3 di Inggris, Islamologi di Inggris. Selalu kritiknya sampai menurut akalnya azab kuburnya dilarang. Monek-monek, pokoknya nyentrik lah, paham lah ya. Lagunya sufi. Jadi kembali kepada maksud dalam soal penafsiran ayat Al-Quran dan hadis Al-Quran. Jadi kaum muslimin terdorong Allah Ta'ala untuk menafsirkan. Tentu artinya lengkap syarat-syarat. Enggak selalu aku dah kali kita membaca Al-Quran tahu tafsiran Al-Quran jarak masih sinukan baca doang dan tahu lagu menafsirkan tentu tafsiran dari Indonesia
Ini maksudnya. Qala arduha mitlu ardi samawati wal ard. Yang luasnya itu surga seperti luas 7 lapis langit tanpa bumi. La wujudilatis samawati wal ardu tabakan wahid. Tabakan. Kalau dijadikan itu si langit dan bumi menjadi yaitu satu tingkatan. Bihaitu yakunu kullu wahidin, kira-kira jadi salah satu daripada bumi dan langit itu mentil tabakat, daripada itu tabakat sudhan mu'allafah, yaitu sotoh yang di mu'allafah yang tersusun min ajza'in, daripada juzuk-juzuk la tatajazza'u, yang tidak bisa dijuzuk-juzukkan. Thumma wasilal ba'du bil ba'di, kemudian disambung sebagian dan sebagian lain, disambung dia tabakan wahidan menjadi satu tabaqah. Artinya misal jauh nih, baik misal marak ni kan, marak kertas ni kan, ni tingkat, jadi 2 tingkat. Lagu pisah ya, adik. Jadi kan ardu nu lebar. Misalnya itu pecah-pecah, jadi perlu pecahan. Misalnya perlu tingkat, kelompok jadi 4 tingkat, sombok kelompok ya. Sopo di sini. Jadi tempel, karena arduha tempelnya si pituk lu jadi sikit tingkat. Nah, yang makna daripada wa musilal ba'du bil ba'di, jadi tabakan wahidah, jadi satu tingkat. Mula asalnya dulu baru tingkat kan, langit tu pituk tingkat, kemudian bumi sikit tingkat, pinak jadi sikit, jadi arduha ni kalau. Kemudian jadi tersambung jadi sopok tingkat. Kalau daripada surga ini, maka pantas sopok umat Muhammad SAW paling kedi, si paling mudi dan surga gena mau marah 4 kali kerajaan terbesar di bumi untuk si paling mudi. Maka boleh jadi si as-sabiqunal awwalun gena mendapatkan sekit surga 1000 kali beli bumi mesah. Menjadi apa? Tahu bersenang-senang. Orang genah nambah ni. Orang bayangan dia kita dengan bulldozer sana. Dia pergi. Pokoknya dinarak dengan lelah wali surga, dinarak dengan lelah, dinarak dengan sakit. Nah ya, bumi ini adalah merupakan tahu dengan memproduk surga. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala la kana dzalika mithlu ardil jannah. Niscaya adalah yang demikian itu mithla ardil jannah, yaitu perumpamaan daripada luasnya surga. Wa hadza ghayatun fis sa'ati, dan ini adalah sangat luas jadinya, sangat luas. Padahal dulu ini kan lamun bumi, kemudian langit cipitu lapis tetuluk di aras. Maka marak misal pituk kendeker si tetuluk di padang pasir. Pituk kendeker podi tetuluk di padang pasir. Lagu makat dan ukur si Allah Subhanahu wa taala surga no seluas aras. Seluas aras. Apakah alam semesta ini adalah lebih luas daripada aras? Ataukah langit dan bumi sebagai sampel untuk mencontohkan alam semesta? Ataukah alam semesta si kita ni para ilmuwan barat ni di bawah langit tahu, sehingga apapun si paling belik, misalnya Pluto adalah planet si paling mudi dari para ilmuwan astronom Amerika. Pira belik na Pluto? 222.000 kali bumi. 222.000 kali bumi. Beliknya Pluto. Dan Pluto termasuk adalah planet siaran di galaksi Bima Sakti.
dan isi jadi sumber tata suryana pun adalah jeluh matahari. Sehingga penduduk sing nobliknya mengelilingi masih jeluh, karena ia jeluh sebagai poros daripada seluruh alam semesta menurut yang dilihat. Adapun menurut si Yunan, si berlaku 1400 tahun adalah bumi sebagai poros daripada alam semesta. Karena di bumi tahu nara Ka'bah. Karena selapuknya alam semestanya terpindah untuk manusia. Manusia tahu nari bumi. Manusia tahu nari bumi. Sehingga dengan demikian pantaslah bumi jadi poros segala alam semesta. Berarti bulan, bintang, jeluh justru mengelilingi matahari. Sehingga amuda kita kan memang jeluh kan si muter dengan timur di barat. Jeluh muter dengan timur di barat. Sementara Galileo mengatakan bumi mengelilingi jeluh. Selama 316 jeluh beruk na bau sini kelilingi sekali jeluh si bumi. Ya, nah inilah ia isi menuntut bahwa ilmuwan muda Islam ini untuk berpacu mengadakan penelitian sampai menemukan suatu kesimpulan bahwa jeluh isi mengelilingi bumi, sehingga bumi sebagai poros dari alam semesta. Karena di bumi tahu Ka'bah, di bumi tahu tahu para nabi rasul, di bumi tahu ulama, di bumi tahu segala macam. Maka selapuknya terpindah untuk manusia itu penghuni bumi. Sebelum malaikat terpindah untuk manusia, tidak untuk Allah. Langit terpindah untuk manusia, jeluh untuk manusia, bintang untuk manusia, manusia untuk manusia, setan pun untuk manusia. Untuk manusia doang nih. Lalu dan sampai non manusia no Allah mengabdi oleh manusia ini. Ia berkhidmat oleh manusia dia dengan no. Lalu kan surga pindah insyaallah untuk manusia, anak untuk diri dia. Bidadari pindah untuk manusia dan untuk malaikat bidadari untuk manusia. Dalam arti manusialah isi akan memanfaatkan segala dan dikna Allah Ta'ala. Lagu para suruh dan sampai mengetikatkan Allah berkhidmat dari manusia. Jadi qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, penting mutakin. Untuk mutakin itu tidak perlu muslim nih, tidak perlu iman. Ya Allah. Dan ingat bahwa di awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Dan banyak di Al-Qur'an merupakan ciri-ciri daripada manusia muttaqin. Nah mungkin menurut bahasa liberal indikator daripada takwa itu apa? Sampai-sampai, dakak jadi menganut agama Islam lagu dengan Muslim. Karena Muslim ternyata tunduk pada apa? Tunduk pada ajaran agama. Dia tunduk kepada Allah. Sehingga siapapun dan apapun agamanya, yang penting dia adalah baik cara mengikuti ajaran agamanya, dia termasuk orang yang muttaqin. Surga nun disifat untuk mukminin dan untuk muslimin, tapi untuk muttaqin nih. Tsumma dzakarallahu ta'ala sifatil muttaqin. Nah, inilah dia untuk apa? Jadi hadna lah, jadi batasan. Saya muttaqin termasuk jadi penghuni surga itu. Yang disebut Allah Ta'ala sifatil muttaqin, faqala alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ta'ala bis-sarra. Pertama orang yang berimpak, mengimpakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala bis-sarra, pada waktu dia senang, wadarot, dan pada waktu dia susah. Ayat fi halil ghina wal fakri, maksudnya pada waktu dia kaya dan pada waktu dia miskin.
au fi sururi, atau pada waktu dia bahagia, wa huzrin, dan pada waktu dia duka cita. Au ala wifqi ta'mihim, yaitu atau sesuai dengan tabi'ihim, tabiat mereka. Wa ala khilafihi, dan atas yang berbeda dengannya, kama yuhka an ba'di salaf, sebagaimana dikisahkan dari sebagian orang salaf, annahu rubama tasaddaqa bi baslatin, atau mungkin dia itu bersedekah dengan apa? Dengan sebiji bawang merah. Wa ana isyatan, daripada Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan meriwayatkan daripadanya, anna tasaddaqat bi habbati inabin, beliau itu bersedekah hanya dengan sebiji daripada buah anggur. Arah sebut dia anggur siap bersedekah. Jadi ciri pertama, nah ini termasuk Imam Syibru tambahan daripada syarat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah maupun arah infak, alladzina yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun wal kadhimin al-ghair. Dan yang kedua, sifat daripada muttaqi dalam ayat inilah orang yang selalu menahan marah. Menahan marah. Nih sekarang syahwat gadab nu dia nebau teremehan. Wajib termujahadah melawannya. Karena memang setiap manusia memiliki syahwat gadab. Lalu si terlarang adalah melampiaskan syahwat gadabnya sehingga menjadi suatu kerusakan. Namun apabila perlu, dia perlu arah gadabnya. Dan bila datang lawan, usir dia. Sehingga lamun gadabnya mengakibatkan malaikat jadi dia suka. Suatu waktu Rasulullah melingih ke Abu Bakar Siddiq, kata sahabat selainnya, dan datang dan berwih olok dan Abu Bakar Siddiq, hina Abu Bakar Siddiq. Kedua Abu Bakar turun malaikat, pirang malaikat si turun berkumpul ke Abu Bakar Siddiq dengan kedap. Nah dia mana tolok dengan si lebih keras, tolong gedek Abu Bakar Siddiq. Dia mana gedek Abu Bakar Siddiq, buya selaput malaikat. Rasulullah sendiri pun jadi. Ada ketua Abu Bakar Siddiq, Rasulullah, maka ingin lumar, ingin menggali kain. Dia pun gedek. Justru karena gedek dan ini Abu Bakar yang jadi. Saya nggak perlu lima gedek ribuan malaikat datang sini. Karena kalau dia gedek, kalau sedang bantu ini, ya buya selaput malaikat. Jadi minum aku jadi nurut malaikat tu. Dia melintang di sini. Inilah godok, syahwat godok ini merupakan satu hal yang memang perlu dijihadi. Para calon sufi, para calon wali sengaja nelontang lantung dengan pakaian compang-camping, anti namolah ta'olok, anti namolah penghina, anti namolah tercaci maki, untuk menguji apakah gedek-gedek ketundi, untuk menguji kegedekannya. Sehingga ialah isi latihnya. Nah, lamuah bau sampai sekian tahun, misalnya tot trekking doang, Robin teolog aku tolok-olok, tersakitin, harap pasang gedek bagi gagal. Mali cuma terus muhasabah setiap sore, muhasabah dan muraqabah. Ya, dan jadi dalam muhasabah dan muraqabah sekedar ndot di dalam bali doang uzlah. Ya mungkin si muraqabahnya hanya sekedar lupa atau ingat. Arah cita-cita bagus sudah kita telengi. Adapun lamun nengelini dari arah perguruan di Banten, lebih dengan 15 banyak santri. Lamun 15 tahun mondok, tersuruh ngeliling 15 tahun di Indonesia tanpa jauh kepe. 15 tahun. Dia jauh sangu dia jauh kepe. Lalu 15 tahun ulik malik. Dalam rangka ini melatih pertama kesabaran, sabar daripada godaan, sabar daripada rintangan, sabar dalam berbuat taat. Terus tak dikira tidur, dia kubur tak kira tidur, dia di masjid, di kubur. Soal makan minum, kan wah pasrah pada Allah Ta'ala. Setiap dengan Tuhan. Nah, no ya cari latihan. Jawab lah lulus ya, malah biasa. Nah, no lah yang paralel dengan menutup
akan hak khususiyatnya dengan sifat-sifat basariyah. Jadi a'radul basariyahnya menonjol lagu untuk menutupi khususiyatnya sebagai seorang arif billah. Dan inilah mujahadah dengan cara riyadhah. Jadi gadapnya memang barak le dalam lamun tergede dalam keadaan ngandung coba tokol. Lamun tokol masih begini rada gede pun coba tinduk dah. Namun tinduk di mana coba bait Mekah. Nanti kita mantus kita pun sepok kemarin. Kita mantus. Hei itu dia. Iya ini termasuk salah satu cara. Lamun masih coba uduk. Uduk dengan air. Gadak penuh dengan setan berasal dari air. Uduklah di sembahyang. Munas terlalu gadak. Saya gadak ini kadang-kadang ini dia beri jarak gadak dengan. Kemudian kadang-kadang dia gengsi jarak gadak. Bahkan kadang-kadang gadak penuh. Praib nih sampai anak dia mungkin ada praib. Jemaahnya anak kau teman mati. Enggak ganti bergaul. Ganti sekolah. Saya ada pembuyutan dengan lain. Itu para hidup. Dia ada para hidup. Ya Allah, memang ini kan sampai tersindir anu kan di sinetron. Ya. Serial sinetron bukan. Jadi Ibrahim anak. No anak. No tahu. Lari, jaga aku masih ada. Ya gara-gara pilih aku berhari. Padahal aku mereka 17 tahun kerja ya kerja mana kan aku. Aku tiba-tiba dengan ini belum kenal seminggu kerja lari dia bagi sakit di sini. Kalau kan indah dengan dia berhari. Ini ya contohnya pra itu dan menolak. Ya para hikdun. Namun berkepanjangan al-kafina ghaizau, yaitu orang-orang yang bisa menahan marah mereka. Qala Allah Ta'ala qala Rasulullah SAW, man kazzama ghaizan, siapa saja yang menahan akan marahnya, wa huwa yaqdiru ala inqazi, padahal dia mampu untuk meluruskannya. Jadi ini dulu misalnya gedek dulu bawa silo oba abi dengan lagu tahan diri. Karena apa? Kekuatannya si oba abi sampai nyedakno adalah sesuatu isi kecil. Apabila kekuatan bandingan ketika kekuatan menahan imanai diwe daripada mengucapkan kalimat kotor dan daripada melakukan perbuatan pengerusakan. Nah ialah ada yang disebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Perang berkecamuk sampai 70 kafir muslim mati, perang selima kaum muslimin mati karena enteng Rasulullah. Lebih berat adalah jihad nafsi. Qala malla Allahu kalbahu amnan wa imanan, memenuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya lamun bau si tahan gadekte terhadap sesuatu si mampu lulusan gadekno, maka Allah justru menggantikan di dalam hatinya rasa aman, kemudian iman, kepercayaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu, man kazzama ghaizan wa huwa yastati'u ayyun izahu, siapa saja yang menahan rasa marahnya padahal dia mampu untuk meluluskannya, zawwajahullahu minal huril in, ini saya Allah menikahkan akan dia daripada para bidadari. Hai itu ya syah, berapa saja yang dia mau. Pira-pira nih. Gaji milik 1 juta ya, baik pas 1 juta. Gas. Waktu siapa itu pira gudang. Pira gudang. Sedangkan marasi berapa kali sampean di dalam Syairus Salikin, kitab Syairus Salikin, kitab tasawuf, bahwa seke umat Muhammad SAW paling kedip 12.500 di sini. Si 12.500 itu terbagi jadi telu.
belu ribu bebelu, kemudian 4.000 bidadari, kemudian 500 bidadari. 500 bidadari. Dan dinarak dengan jomblo di dalam surga. Ngomong mesti jomblo di bumi, di surga pasti dan beriang selinap dan semama doa. Dan terpilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, "Laisa syadidu bisur'ah." Tidaklah dikatakan orang itu kuat bisur'ah dengan cepat membanting lawan. Artinya sur'ah ini bulat. Maratan muatai lah. Namun le anu kan le bakal musara'ah. Maratan tinjau bebas. Lalu mari kursi sinempok musuh. Dream sinempok musuh ni musara'ah. Anu lah jadi dia dengan lu separa kuat nu. Lakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tetapi dia orang yang dikatakan kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika dia marah. Kemudian saya ketelu wal 'afina 'anil nas, selalu memberikan maaf pada orang. Jadi sebagai tindak lanjut daripada tahimnal gaib, maafan dengan si salah dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Maha mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin kan malik jabaran malik. Jadi muhsinin wa mahabbatullah lil 'abdi a'zamu darajatit thawab. Cinta Allah kepada hamba itu merupakan paling besar tingkatan pahala. Ruya an Isa bin Maryam, diriwayatkan daripada Isa bin Maryam, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, laisal ihsanu antusina ila man ahsana ilaika. Laisal ihsanu, bukanlah kebagusan bahwa kau berbuat bagus kepada orang yang berbuat bagus kepada dirimu. Zalika mukaafatun, yang demikian itu merupakan mukafaat, balasan itu. Kau berbuat bagus terhadap orang yang berbuat bagus pada dirimu itu balasan. Jadi bagus dia mana orang dengan bagus tu. Innamal ihsanu, hanya saja yang namakan ihsan itu antusina ila man asa'a ilaika, bahwa kau berbuat bagus kepada orang yang jahat kepadamu, beruk kepada orang yang bagus. Jadi lamun berbuat bagus sebagai balasan atas kebagusan dengan ini luar biasa. Luar biasa. Abu Rasulullah mengatakan wasin ala man asa'aka. Wasin man asa'aka fa inna dzalika min azmil umur. Berbuat baguslah terhadap dengan si berbuat jahat terhadap kita. Maka ialah merupakan paling mulia perkara. Jadi namun dengan dasar ini kan, kalau ditempeleng kiri pipimu yang kanan, kasih lagi menempeleng yang kiri ini. Kalau ditempeleng pipimu yang kiri, kasih lagi dia untuk membutakan matamu. Dan nah iya sih, jadi modal kadang-kadang betapa mulianya agar ajaran Nasrani itu. Sekarang saya tahu pantaslah saya itu memilih dia menjadi agama saya tinggalkan Islam. Islam itu harus suruh terbalas ni. Ya ni terus kena manusia. Saya ada manusia. Apa ni? Di dalam Al-Quran kan al-ainu bil aini wal ampu bil ampi. No ya. Ayat ni lecihan. Dalam tungkil mata ni sedingan tungkil mata malik. Narabai ajaran agama si gunung ni si bagus antara. Jadi dia tahu bahwa ini merupakan suatu tahapan syar'i. Syariat ngangguan. Lagu bau si anak diri ya bagus. Wasin alamal asa'akan adalah sufi. Jadi kadang-kadang ia kena pelajari ternyata gimana ini ajaran Islam dia cocok agama ini mah bagus sama ini. Jadi kemungkinan ialah lalu sembahyang mobil sekitar. Ialah puasa berjalan. Nanti negara jadi dagang sate babi dia. Amerika. Di Amerika kalau buka restoran babi. Ada peragayang jadi lamel-lamel sate babi itu sekolah. Belum dengan Islam yang dampak babi si paling mahir haram. Iya ni kita itu ni dari Allah.
Kakan di bumi atau negara. Iya pasok. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa'lam bahwa ketahuilah olehmu annal ihsana ilal ghairi, bahwasanya berbuat bagus kepada orang lain itu imma ayyakuna bi isalin naf'i, sama ada dengan menyampaikan manfaat ilahi kepadanya, au bidak idorori, atau dengan menolak akan kejahatan atau kemudaratan anu daripadanya. Jadi maksudnya berbuat bagus no gambaran ialah boleh jadi kita beri manfaat di saatnya kesulitan, beri manfaat di saatnya si mengalami kebahagiaan, bau kita hindarang daripada kemudaratan. Amma isalun naf'i, adapun menyampaikan manfaat ilahi kepadanya, fayadkhulu fi infaqul ilmi, masuk padanya lah mengimpakkan ilmu. Allah memberikan ilmu termasuk Allah besar. Bi ayyashtagila bi ta'limil jahili, dengan bahwa dia menyibukkan diri dengan mengajarkan orang-orang yang yang belum bisa, orang jahil. Ajar seniman tahu. Wa hidayatud dhalin, dan termasuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Wa yadkhulu fihi infaqul mal, dan masuk padanya menginfakkan akan harta. Fi wujudil khairat, pada jalan-jalan kebaikan, wal ibadat, dan pada jalan ibadat. Wa amma adaf'ud darar, dan adapun menolak kebahagiaan adil gair daripada orang lain, bahwa imma di dunia, sama ada di dunia. Bagaimana caranya? Bi alla yastagila bi muqabalati tilkal isaah, dengan bahwa jangan dia menyibukkan diri dengan membalas itu kejahatan, bi isaatin, dengan kejahatan juga, itu ukhra dan kejahatan juga. Fahadha dakhilun fi kasmil gais, maka itu yaitu menyibukkan diri dengan memberikan manfaat kepada orang dan memaafkan orang, itu termasuk dia kasmul gais. Wa imma bil akhirah, sama ada di akhirat. Di akhirat pun masih ada kesempatan itu untuk berbuat bagus. Bi ayyabri'a zimmatal ghair, dengan bahwa dia membebaskan akan batang leher orang, anil mutalabat, daripada tuntutan-tuntutan. Fahadha dakhilun fil afwi anil nas, maka ini masuk pada soal memaafkan orang lain. Fahadil ayat, maka ayat ini dalatun ala jami'il jihadil ihsan, masuk atas semua arah kebagusan ilal ghair kepada orang lain. Riwayat dalam sebuah riwayat heran dengan kiamat. Terdengarlah dengan si zalim dengan si zalimin. Maka kau pindah kebagusannya tipanya dengan si zalimin itu. Pindah buat kebagusan. Nah, ya buat kebagusan ni. Sementara anda masih ukuran kezaliman ini duit halu. Lalu juga kelengahan dengan itu dari Pak Ante, sehingga anda kelengahan itu pun bertambah, kebagusannya buat. Dengan ni kebagusannya berombok, kebagusannya buat, kelengahannya buat. Akhirnya parak-paraknya dia buat, kelengahannya terpindah tiba dengannya. Lalu dikasih nikmat buat juru kebagusannya terpindah tiba dengan si zalimin ini. Coba ke doa dulu, suri doa. Dan kita oleh atas istana megah mewah dengan segala macam fasilitas. Terpesona dengan ini. Saya nyepiang ni Allah. Harap nyepiang. Saya angkat ni Allah. Dengan si bau si bayar ya. Bau habis bayar ya Allah, untuk dibayar. Nanti gaji mau tahu ni. Dia bau sampai bayar si ante. Lalu ada yang lain bau sampai bayar dia. Nabi kat sini gaji bayar ya Allah. Dia bau sampai berbayar. Dia pokoknya gaji berusaha, dia gaji bos gaji bayar. Dia kan tak berusaha, bumi ni dah. Dia terbadak terus lawan penasaran. Tahu me? Saya terbayar. Memang apa kesalahan batur me? Ya jadi bayaran. Lalu gaji mandi dia gaji apa ya Allah? Gaji ulakan kebagusan, gaji baik waktu yang gaji apa ya? Dalam nikah jadi cinta bayar. Ngoni dia kan ini telah lalu minta kebagusan dengan tipalan kelengian tipa dengan. Dan itu repot-repot itu doang. Nah, yang sebabnya
sewaktu itu masih hidup. Sehingga si bersalah itu maaf, namun itu bersalah ngedeng maaf. Adik dan repotan Allah Ta'ala cuma yang hisab. Kan ya dalam Al-Quran kul yaumin huwa bisya'ni ini. Bilang dulu Allah Ta'ala repot. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Nah ini ada orang ini. Muhsin ini kisah. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Dengan muhsin ini lamun kita termasuk sifat daripada mutakin sebenarnya. Termasuk mutakin ini sifatnya muhsin. Muhsin ini arah uraian. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan jahat, ay maksiatan, au zalamu anfusahum atau menzalimi diri mereka, zakarullah, ay bi'an atau zamban, dengan bahwa mereka mendatangkan dosa, zamba, ayu zambin kana, dosa apapun itu, zakarullah, maka ternyata ingat Allah dulu. Berarti dia nak istighfar ni. Namun terlanjur bulan dosa, ingat dulu Allah. Ingat Allah. Nah, sudah ingat Allah, pasti dari istighfar astagfirullah. Ayah khafullah, takut kepada Allah. Kalau ba'duhum berkata sebagai mereka, lamma wasaf Allah Ta'ala al-jannata, manakala mensifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan surga, sifatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan surga, bi'annaha mu'addatun, dan bahwasanya seperti itu disiapkan oleh mutakin, bagi orang mutakin, bayyana annal muttaqina ismani, maka dia pun menggambarkan mutakin dua bagi. Ahaduhuma, salah satu daripada dua bagian itu, alladzina aqbalu ala ta'ati, yaitu pertama orang-orang yang datang kepada perbuatan taat, walladzina wasafahumullahu, dan wahum alladzina wasafahumullahu bil infaq. Siapa yang mutakin itu? Yaitu orang-orang yang Allah sifatkan dengan berinfak. Berarti tonjolkan sosial kemasyarakatan. Wal kadhiminal ghaib termasuk sosial kemasyarakatan masuk. Kasbil gaiz wal afi alinas termasuk sosial. Berarti hablum minan nas. Hablum minan nas, karena hablum minallah dia terlalu sulit. Hablum minan nas ini sulit. Karena apa? Selalu sertai si api. Wa thanihima, dan yang kedua daripada dua bagi itu alladzina adzabu, yaitu orang-orang berdosa, summa tabul, mereka itu bertobat. Wala hadza, dan berdasarkan ini fal ismul mausul, maka isim mausul pada alladzina itu maktufun alal mausul qablahu, yaitu diatapkan dari isim mausul sebelumnya. Jadi mahalnya pada takapan, mahal daripada mausul ini kali, mahal mausulnya yang mabni, apa namanya? Lapaznya mabni, mahalnya lah semua orang. Kadang-kadang ya daun ini kadang-kadang misalnya alladzani darabtuhuma zaidun, alladzani darabtuhuma zaidani, lalu alif kedua ini dekat dua ta'irab no, alladzani mubtada marfu'un alam tarafihi al alif niyabatan alif damali anahu musanna. Ini karena apa? Alladzani mabni, maka rabna alladzani ismu mausulin mabniun ala alif bi mahalli raf'in mubtada. Jadi mahalnya sih jadi mubtada, ini adalah lafaznya. Maka ya alif itu lah jadi alamatul bina, tidak alamatul i'rab. Yang marah sih terang-terangan sini in hadani la sahironi, paranya keliru sih los kono. Keliru nih Al-Quran salah satu dari perkeluaran Quran sampai contoh in hadani la sahironi. Nyawa bukti kan in tolong arah in muhafafa min as-sakila. Tansibul ismu tarful khabar, maka ini hazan ini marfu dengan alif nih. Dia tahu bahwa hazan ini tetap dalam mu'rab apa mabniun alal alif bi mahalli nasbin ismuha. Padahal dia keliru Al-Quran. Nah, itulah dengan isi kadang-kadang memandang hanya dari satu sudut pandang. Jadi qala al-musannif rahimahullah taala, jadi maktufun alal mausul qablahu. Kemudian wakilan, dan dikatakan lamma naddaballahu ta'ala fil ayatil ula, manakala mengingatkan oleh Allah pada ayat yang pertama, ilal ihsan, kepada ihsan, ilal ghair, yaitu kepada berbuat bagus pada orang lain. Kemudian naddaba bihadil ayati, maka mensunatkan oleh Allah SWT pada ayat ini al ilal ihsani ilal nafsi,
yaitu berbuat bagus terhadap diri sendiri. Wa ala hadza, ini termasuk walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, berarti adalah al-ihsanu ila nafsi. Wa ala hadza, dan berdasarkan ini fal ismul mausulu ma'tufun alal muhsinin. Isim mausul ini ma'tuf alal muhsinin. Alal muhsinin. Nah, ya sebabnya namun dalam alfiyah adalah menghabarkan dengan alladzi, menghabarkan dengan alladzi. Jadi ya jadi tamrin biasa, jadi latihan. Misalnya akhbir billadzi an ismin minal asma'i, atau sebaliknya akhbir an ismin minal asma'i billadzi, habarkanlah olehmu dari satu isim, dari beberapa isim dengan alladzi, dengan alladzi. Nah, lamun dia paham atas perintahnya, pastilah alladzi pindah jadi habar, pindah jadi habar alladzi. Sebenarnya alladzina ia isim jadi mubtada mahal, sehingga contohnya jadi alladzi darabtuhu zaidun, alladzani darabtuhuma zaidani, alladzina darabtuhum zaiduna, allati darabtuha fatimatun. Lalu adalah yang dihabarkan itu alladzi. Nah, yang disebut dengan billahi itu bermakna an, bermakna an. Jadi habarkanlah daripada isim, satu isim daripada isim-isim dari alladzina. Dari an bermakna ba bermakna an. Dan itu semata-mata untuk melatih para santri kepekaan. Ya, dia mulai dalam babut tasrif, khusus tulangnya babut tamrin, akhirnya bab latihan, tentang latihan kaidah. Nah, inilah yang disebut tentang pola kata daripada ayat-ayat ini, urainya dengan secukupnya. Rawa Ibnu Abbas, merancang oleh Ibnu Abbas hadil ayat di ayat nuzilat birajulaini, diturunkan pada dua orang pekerja Ansari, yaitu orang Ansar, wa Thaqafiyin dan Bani Sakif. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana qad afa, dan adalah Rasulullah SAW sungguhnya telah mempersaudarakan bainahuma, antara keduanya. Wa kana la yatariqani fi ahwalihima, dan adalah kedua-duanya itu tidak pernah berpisah pada keadaan mereka berdua. Fa kharajat Thaqafiyu ma Rasulullah SAW, maka keluarlah Bani Sakif itu bersama Rasulullah SAW bil qur'ati, yaitu di suatu qur'atul ghaib, pisapar pada batu musafiran. Jadi lalu waktu Pak qur'atul ghaib wa khalaqal ansari, dan ia meninggalkan akan Bani Ansar, menyalahi oleh Bani Ansar al-ahli, meninggalkan oleh kaum Ansar itu kan keluarganya. Yata'aduhum, yaitu berjanji dengan mereka. Fakana yaf'alu zalika, maka adalah dia melakukan demikian itu. Summa qoma ila imrati, kemudian dia pun berdiri pada istrinya, tinggal maksudnya. Liuqabbilaha, berdiri untuk mencium istrinya. Fawada'at kaffaha ala wajhiha, maka si suami ini menaruh akan maka istri itu menaruh akan tapak tangannya atas wajahnya. Jadi tungkem mana si senina no, dia nebeng selama hidup diri. Pada di marrajulu, maka menyesal itu si laki-laki, si suami. Falamma wafa Thaqafi, maka manakala menyempurnakan oleh Thaqafi Rasulullah SAW, lam yaral ansari, maka dia tidak melihat orang Ansar itu. Wa kana qad hama fil jibali, dan semuanya dia telah berlalu lalang di sebuah gunung, litaubati, untuk bertobat. Falamma arafa Rasulullah SAW, maka manakala mengetahui oleh Rasulullah SAW, sakata, diam, artinya dia prihatinlah Rasulullah jaminan
sahabatnya si termenung bon gunung mikiran dirinya si gedek oleh selina si dia ngebeng hidup kecewa lah ya. Kecewaan lah ya si bau simparan dirinya yang menyesal ngadikan selina. Padahal kemungkinan dia memang berpikir kumbe dan selina nanti tungkemuan dan boleh jadi sama sedang selama yang bagi hidup kan telur ya. Nah nanti si kangen dari semamanya seolah-olah ada nak telur kakak dindik hidup pun namun dia bahasanya sekedar tungkemuan ya. Menyesal Rasulullah nyerminan sahabat mereka ternyata prihatin hatta nudilat hadil ayatun sehingga diturunkanlah ayat ini. Wa qala apa berkata apa nudilat fi sya'ni Abi Sa'id diturunkan ini ayat pada peristiwa Abi Sa'id An-Nabhani At-Tammar fa innahu atathu imra'atul hasna maka sungguhnya dia telah didatangi oleh seorang perempuan yang cantik tatlubu minhu tamran yang minta daripadanya akan tamar minta daripadanya korma kering disirat dan membeli dia membeli faqala maka dia berkata baginya hadat tamru laisa bijayidin tamar ini tidak bagus nih dia bagus nih ya lenging wafil baiti ajwadu minhu di rumah nanti ada yang bagus jadi seolah-olah lah milenya tejak nilainya tipak balik dengan tujuan tertentu fazahaba maka dia pun pergi ajwadu minhu yang lebih bagus daripadanya fazahaba dia maka dia pun pergi bersamanya ila baiti di rumahnya pada maha ila nafsi maka dia memeluk itu perempuan kepada dirinya wakabana dan dia cium jadi kapung dan dia hidupnya faqalat lahu maka berkata itu si perempuan bagi itu si laki-laki ittaqillah takutlah pada Allah kalau berarti terus lepasnya patara dia meninggalkan wana dima menyesal terus ala dari dia menyesal atas demikian itu semua akan Nabi SAW kemudian dia datang kepada Nabi SAW maka dan ia menyebut hal itu dan dia menyebut hal itu kepada Rasulullah SAW panudilat hadil ayatu maka diturunkanlah ayat ini diturunkan ini keturunan si Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW jadi masih belum sifat-sifat daripada muhsinin ini berulang sikit lah tersebut berulang zakarullah doa jadi ingat kepada Allah jadi namun terlanjur berbuat jahat zalimi diri sendiri zakarullah kemudian Allah insyaAllah selanjutnya dengan fastaghfiru li dzunubihim wallahu a'lam bissawab.